Seperti biasa, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime terbaik buat kalian semua setiap harinya. Tentunya dengan durasi berjam-jam yang mantap punya. Nah, kali ini anime yang mau Mimin bahas berjudul Needless. Menceritakan tentang Jepang setelah dibom seluruh negara selama Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem banget cuy. Ada kawasan dengan radiasi sangat tinggi yang disebut Black Spot. Orang-orang terpinggirkan dari kehidupan manusia dan disingkirkan di kawasan tersebut. Dan ternyata nih, mereka malah berevolusi menjadi pemilik kekuatan yang disebut Needless. Dari premisnya aja udah kece banget cuy. Langsung saja lah, kita kagak usah bertele-tele lagi. Mari kita sikat menuju alur ceritanya. Sejak Perang Dunia Ketiga meletus, dunia menjadi dilanda kekacauan. Jepang berubah menjadi negara lautan api. Setengah abad berlalu, keadaan belum juga membaik. Ada sebuah area raksasa di Jepang yang disebut sebagai Black Spot, yang merupakan sisa-sisa dari ledakan di masa perang. Di sekitar sana ada sebuah organisasi bernama Siemon yang mendapat citra baik di mata masyarakat karena program amal mereka. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Suatu hari, sekelompok orang yang disebut Needless, yaitu mereka yang memiliki kekuatan, bersatu padu untuk menghancurkan Siemon. Celakanya, meski udah main keroyokan, para Needless pemberontak itu dibantai tanpa ampun. Pemimpin Siemon yaitu Adam Arclight adalah pria ganas yang super kuat. Dia bisa membantai banyak musuh sekaligus tanpa ampun. Di tengah-tengah kekacauan, seorang bocil bernama Kruskeld yang ikut pemberontakan terpaksa melarikan diri bersama kakak perempuannya. Seluruh rekan mereka sudah dibantai tanpa ampun. Di tengah upaya melarikan diri, mereka dihadang oleh robot yang kayak laba-laba, yaitu Testament, yang didesain untuk menghancurkan Needless. Tak mau adiknya celaka, si kakak perempuan maju menghadapi Testament. Sementara itu, Cruz dipaksa lari melewati saluran air bawah tanah. Sambil menggigam liontin berisi foto kakaknya, Cruz pergi meninggalkan kakaknya yang masih berperang. Celakanya, saat berada di saluran air, Testament lainnya muncul. Untungnya Cruz diselamatkan oleh mas-mas yang kayak bapak pendeta bernama Blade. Mas-mas itu maju melawan Testament dan bisa bertarung imbang. Tak punya banyak waktu, Blade membawa Cruz minggat. Tapi karena si Testament itu terus ngejar, maka Blade mau gak mau harus menghancurkannya. Celakanya, setelah memenangkan pertarungan, Blade terluka parah dan tumbang. Cruz membantunya dan membawa mas-mas itu ke tempat yang menjadi persembunyian Blade. Saat Blade sadar, dia sudah ada di sebuah gereja. Di sampingnya, bapak-bapak ilmuwan bernama Guido udah selesai memberinya perawatan. Di luar gereja, Cruz lagi galau dengan keadaannya. Blade nongol dan berterima kasih karena sudah dibawa ke sana. Setelah itu cewek bernama Eve datang. Cewek itu mirip banget sama kakak perempuannya Cruz, tapi sikapnya super nyebelin. Mereka bertiga pun masuk ke gereja dan menemui Guido. Di sana Cruz menceritakan semua kejadiannya. Eve bilang tidak akan menyerang Siemon itu goblok. Karena digoblok-goblokin, Cruz malah minggat. Sementara itu, Arclight mendapat kabar kalau Cruz diselamatkan oleh Blade. Karenanya, dia meminta untuk anak buahnya yaitu Kafka buat maju membunuh Cruz. Di sisi lain, Guido, F, dan Blade membahas mengenai Simeon. Dengan semua petunjuk yang ada, mereka mengambil kesimpulan bahwa grup Simeon berisi para Needless. Sementara itu, Cruz yang lagi galau malah ketemu Kafka. Ternyata Kafka adalah Needless pemilik kekuatan kayak Spider-Man. Dia bisa mengeluarkan jaring super kuat dan buat lawannya kocar-kacir. Cruz dibantai sama Kafka dan tidak bisa melawan sama sekali. Untungnya Blade nongol dan menyelamatkannya. Kafka menjerat Blade dengan jaringnya. Dengan sombong, Kafka bilang cuma Tuhan yang bisa lepas dari jaring tersebut.
Gak taunya Blade nyantui aja menjebol jaring super kuat itu. Setelahnya dia siap gelut. Kafka mengancam bakal membunuh Cruz kalau Blade terus maju. Mendadak Cruz bisa gelut melawan Kafka. Ternyata yang dilawan Kafka adalah F. Dia bisa berubah menjadi kayak siapapun. Habis menunjukkan jati dirinya, dia menjotos Kafka sampai nyungsep. Kemudian dia menyerahkan sisa pertarungan ke Blade. Tak pikir panjang, Blade maju melawan Kafka. Ternyata kekuatan Blade adalah meniru kekuatan lawan. Kalau di Naruto kayak Kakashi nih cuy. Oke lah lanjut. Dia bisa menjadi Spider-Man dan mengejar Kafka sampai Motiar. Setelah itu, Cruz pun langsung berterima kasih ke mereka karena udah diselamatin. Besoknya Cruz dipaksa F buat ikut mencari Coca-Cola spesial yang mengandung banyak kalori. Setelah keliling kota sampai sore, mereka menemukan minuman yang dimaksud. Apesnya pas mau balik, ada testamen yang keluyuran. Akhirnya mereka ngumpet di sebuah bangunan kosong. Baru saja mau nyantai, mereka udah malah ketemu sama anggota Simeon yang seperti mirip Pak Tarno si tukang sulap itu cuy. Nama si pesulap itu adalah Uten, dan dia mengklaim bahwa sebagai salah satu dari 4 anggota Simeon yang paling makjos. Uten bisa melayang di udara dan memiliki sihir penciptaan. Kekuatannya pun bisa bikin F dan Cruz kocar-kacir. F berusaha maju melancarkan serangan, tetapi ada dinding yang tak terlihat yang menghalangi serangan F. Setelahnya Uten menciptakan pisau-pisau tajam dari udara dan menyerang kedua musuhnya. F bisa melakukan regenerasi dengan kekuatannya, namun dia nggak bisa apa-apa melawan Uten. Kekuatan F pun sudah mencapai batas dan cewek itu juga sudah babak belur dibantai sana-sini. Mendadak, Uten menghilangkan area lantai sekitar dan memunculkan ratusan duri di bawah sana. Hanya ada sebidang kecil lantai tempat F dan Cruz berada. Uten pun bertanya di mana Blade, tapi nggak ada yang mau ngejawab. Karena sebel, Uten melancarkan serangan pisau. Dengan refleks, Cruz melemparkan kaleng Coca-Cola untuk melindungi F. Kaleng itu ambiar dan cairannya tumpeh-tumpeh kemana-mana cuy. Setelah itu Cruz pun menyadari sesuatu. Air Coca-Cola yang tumpeh itu mengenang di area kosong tempat lantai menghilang. Setelahnya dia ngasih tahu ke F tentang penemuannya. F akhirnya ngeh, kemudian dia dan Cruz maju ke arah Uten. Hebatnya mereka bisa berjalan di sekitar lantai yang menghilang. Mereka udah tahu kalau kekuatan Uten cuma membuat benda-benda menjadi tidak terlihat dan sebaliknya. Bahkan Uten yang melayang juga pasti berdiri di area sekitar yang kagak kelihatan. F menciptakan bor di tangannya dan menggunakan kekuatan doppelganger miliknya. Dia maju menjebol dinding tak terlihat di depan Uten. Ternyata dinding itu cuma beton biasa yang dibikin kagak kelihatan. Setelah itu F membantai Uten dengan mudah. Setelahnya dia ngajakin Cruz untuk mudik. Di suatu malam, seorang petinggi negara bernama Hishiyama mendatangi kawasan Black Spot. Dia menuju menara Simeon dan bertemu dengan Arc-like. Mereka pun membahas mengenai para pemberontak yang akhir-akhir ini sering beraksi. Sementara itu, Cruz menjadi babu di gereja. Dia diminta masak, nyuci, ngepel, dan lain-lain. Suatu siang, ada mas-mas bernama Teruyama Momiji yang datang dan masuk ke ruang pengakuan dosa. Blade bergegas masuk ke ruangan sebelah dan siap mendengar pengakuan Momiji. Karena penasaran, Cruz dan yang lainnya pun langsung nguping. Momiji bilang dia mencari orang-orang bernama Adam dan ingin membunuhnya. Karena nama lengkap Blade adalah Adam Blade, maka Profesor Gidu dan yang lainnya pun merasa Momiji adalah anggota Simeon. F meminta Blade bilang dia nggak tahu siapa itu Adam. Tapi Blade malah menjebol dinding ruangan dan bilang kalau dia adalah Adam. Keduanya pun siap gelut. Momiji adalah Needless pengendali api. Doi bisa melancarkan semburan dan pukulan yang super ganas. Gak mau ambiar di tengah-tengah pertarungan, Cruz dan F pun auto minggat. Pas mereka udah minggat, Blade mulai serius bertarung. Dia bisa meniru setiap serangan yang dilancarkan oleh Momiji. Karena kekuatannya ditiru, Momiji pun menjadi jengkel. Doi makin ngamuk dan melancarkan serangan barbar yang kagak ada otak.
Enggak taunya Blade dengan mudah menghindarinya. Di sisi lain, Arclight yang ikut rapat dengan para petinggi Jepang, ternyata negara-negara lain pun menuntut agar Jepang memberikan sampel Needless kepada mereka. Namun jelas saja pihak Jepang kagak mau cuy. Lagian proses terciptanya Needless juga akibat penyerangan negara lain terhadap Jepang. Radiasinya pun membuat banyak warga Jepang mengalami mutasi dan menjadi Needless. Sementara itu, Momiji melancarkan serangan bola api raksasa. Blade santuy aja minggir sehingga Profesor Gido yang gosong menerima serangan itu. Di sisi lain, Cruz menyadari sesuatu. Para anggota Simeon gak pernah nyebut Blade dengan panggilan Adam. Artinya Momiji pasti bukan salah satu dari mereka. Karena itulah dia dan F segera berlari kembali ke gereja. Di gereja Blade meniru jurus bola api. Tapi Momiji melompat ke udara untuk menghindar. Gak taunya emang itu tujuan Blade. Dia melancarkan serangan bola api susulan. Biar Momiji kagak bisa kabur, Blade menciptakan jaring Spider-Man dan menjerat Momiji. Akhirnya Momiji pun ambyar terkena jurus bola api. Setelah itu dia kewalahan dan mengumpat Blade karena udah melakukan hal buruk ke teman-temannya. Blade malah bingung karena gak tahu apa yang dia bahas. Barulah akhirnya keduanya ngeh kalau Momiji udah salah orang. Ternyata yang dicari Momiji adalah Adam Arclight. Sementara yang dia serang adalah Adam Blade. Adam Arclight bermimpi sedang berada di dalam sebuah eksperimen. Dia hanya melihat beberapa ilmuwan yang mengamatinya dengan kecewa. Saat tahu ada subjek eksperimen yang berhasil, para ilmuwan bergegas pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Momiji menceritakan mengenai pemburu Needless. Rekan-rekannya dibantai oleh para pemburu Needless oleh anggota Simeon. Momiji mengetahui bahwa ada informan yang bisa memberi penjelasan mengenai Needless dan segala macamnya. Karena itulah dia mengajak Blade dan gengnya untuk berangkat. Sementara itu, Arclight lagi meeting sama Pak Menteri. Mendadak Riru menghubunginya karena ada masalah yang penting. Terpaksa Arclight minggat dan menemui cewek tersebut. Ternyata Riru udah menemukan wadah yang tepat untuk memperbaiki kondisi Arclight yang tidak sempurna. Wadah itu adalah Blade. Jika bisa membawa Blade ke sana dan melakukan berbagai uji coba, maka kondisi tidak sempurna Arclight pasti bakal teratasi. Arclight kemudian meminta Satan datang. Di hadapan Arclight dan Riru, Satan ditanya apakah dia tahu lokasi Blade berada. Sebenarnya Satan tahu karena udah mengintai sejak lama, tetapi dia pura-pura bego. Akhirnya Riru mengirim sekumpulan testament untuk menyelidiki lokasi persembunyian dari Blade. Di sisi lain, Blade dan gengnya udah menyusuri lorong gelap menuju informan yang dikasih tahu Momiji. Mereka sampai di sebuah lokasi. Di sana ada alat khusus untuk berkomunikasi dengan sang informan. Pas sudah tersambung, sang informan pun yang bernama Dix malah meminta rombongan itu pergi ke Iron Mountain buat ketemuan secara langsung. Setelah itu Blade dan gengnya kembali ke gereja buat mengatur rencana. Menurut Profesor Gido, Iron Mountain adalah pusat data terlengkap yang ada di Jepang. Pas perang, Iron Mountain hancur lebur. Tapi ternyata ada yang masih tersisa. Karenanya mereka pun segera berangkat menuju Iron Mountain. Cruz ketiban apes karena harus jadi kacung dan membawa banyak barang. Mereka memasuki kawasan Black Spot, tempat Iron Mountain berada. Suatu ketika Blade melihat cewek loli yang dikepung preman. Karena Blade sangat suka cewek loli, dia mengejar para preman dan menyelamatkan cewek tersebut. Ternyata si cewek loli itu menderita amnesia. Satu-satunya yang dia ingat adalah namanya, yaitu Mio. Akhirnya Mio ikut rombongan pergi ke Iron Mountain. Setelah berjalan lama, mereka pun sampai. Di lorong menuju pusat Iron Mountain, mereka dihadang testamen model lama yang dimodif. Blade dan Momiji pun auto menyerang bersama dan bikin itu robot ambyar. Menurut Profesor Gido, testamen itu bukanlah model yang diciptakan Simeon. Apesnya banyak testamen lain yang nongol. Akhirnya rombongan itu pun maju sambil gelut melawan semua testamen yang menghadang. Setelah melawan semua musuh, mereka akhirnya sampai ke sebuah ruangan. Di sana cewek loli lainnya nongol. Dialah yang bernama Diaz.
Saat itu juga Dis mengetahui Blade dan menyebutnya sebagai salah satu proyek Adam yang gagal. Dis menyebutkan bahwa Blade merupakan salah satu upaya cloning dari sosok bernama Second. Namun gagal di tengah proses. Semua orang di sana pun terkejut mengetahui fakta tersebut. Saat itulah Blade bertanya siapa itu Second. Semua orang auto melongo. Bisa-bisanya Blade gak tahu sosok legendaris itu. Akhirnya Dis pun menceritakan mengenai Second. Dulu setelah perang berlangsung sangat lama, seorang Needless muncul. Dia adalah Second yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa menyembuhkan banyak orang. Kekuatannya kemudian menurun dan menjadi fragmen. Kekuatan itulah yang menjadikan para Needless memiliki skill yang dahsyat. Nah, ada berbagai upaya untuk melakukan cloning terhadap Second. Dan proyek itu disebut Project Adam. Di luar Mountain ada dua cewek loli anak buah Riru nongol. Mereka udah tahu lokasi Blade. Kemudian bergegas menuju Iron Mountain. Dia mengirimkan pasukan Testament. Namun kedua cewek loli yaitu Kuchinashi dan Setsuna mengejar semuanya tanpa ampun. Dis kaget pas tahu kedua cewek sangat overpower. Karenanya dia berniat mengaktifkan sistem pertahanan. Tapi melakukannya butuh waktu. Karenanya Blade dan lainnya diminta buat menahan kedua cewek loli. Gak pakai lama mereka langsung tancap gas. Kedua cewek loli pun berpencar untuk mencari Blade. Mereka harus mendapatkan Blade biar bisa digunakan sebagai tubuh sempurna Arclight. Pas sudah berpencar, Setsuna berhadapan dengan F. Sementara itu Kuchinashi bertemu dengan Blade. Pertarungan barbar pun terjadi di dua sisi. Setsuna mengajar F sampai ambyar. Sementara itu Blade malah gak bisa bergerak karena parfum yang dipakai Kuchinashi. Parfum itu pun punya efek bikin saraf lumpuh dan kagak bisa ngapa-ngapain. Untungnya Blade bisa mengatasi masalah parfum dan ngamuk menghajar Kuchinashi. Apesnya Kuchinashi punya parfum lain yang bikin Blade kembali ambyar. Di sisi lain Setsuna pun makin menyudutkan F. Sampai akhirnya F menciptakan banyak tangan dengan kekuatannya dan bisa menahan dua pukulan Setsuna. Setelah itu dia balas mengajar Setsuna tanpa ampun. Sementara itu Dis udah keluar dan mengaktifkan sistem keamanan. Blade dan F segera mundur. Sementara Kuchinashi dan Setsuna juga nggak bisa apa-apa. Di ruangan kontrol, Mio meminta Cruz nemenin pipis. Pas sudah berduaan, Mio meminta Cruz untuk pegangin boneka beruangnya. Pas diterima, Cruz langsung jatuh karena boneka itu sangat berat. Mio pun menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dia adalah salah satu dari geng cewek loli anak buah Riru. Dia pun membawa Cruz dan menemui dua cewek loli lainnya. Diam-diam F mengamati mereka. Dia pikir panjang, F nongol sambil menyamar menjadi Setsuna. Para cewek loli bingung mana Setsuna yang asli. Sampai akhirnya F menunjukkan jati dirinya dan menyerang. F menyamar menjadi Cruz dan dia dibawa para cewek loli menjauh. Di luar Iron Mountain barulah F menunjukkan siapa dirinya. Para cewek loli sebel karena dikebulin. Tapi mereka berhasil ngegebukin F dan membawanya sebagai sandera. Mengetahui F diculik, Blade dan lainnya pun berniat menyelamatkan cewek tersebut. Dis pun mau membantu karena dia juga seorang Needless. Kemampuannya adalah melakukan scan terhadap musuh dan mengetahui kemampuan mereka. Di sisi lain, F ternyata berhasil kabur. Ketiga cewek loli bergegas mencarinya. Karena nggak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka pun mencari F sampai ke sebuah rumah besar. Konon rumah itu adalah milik penguasa sebelum perang. Di sana ada sebuah sistem keamanan tertinggi yang sangat cerdas. Konon ada harta yang sangat berharga disimpan di sana. Dan memancing banyak pemburu harta buat ke sana. Namun tidak ada satupun yang bisa keluar dari rumah tersebut. Karena mengira F bersembunyi di sana, maka ketiga cewek loli pun masuk ke rumah itu. Karena mengira F bersembunyi di sana, maka ketiga cewek loli itu pun masuk ke rumah tersebut. Di sana mereka dihadapkan dengan berbagai halangan dan rintangan super ekstrim. Suatu ketika para cewek loli sampai ke dapur. Mereka lapar dan mau makan. Di sana mereka melihat F yang lagi minum Coca-Cola.
Apesnya, Coca-Cola itu yang zero kalori, sehingga nggak bisa memulihkan kekuatan F. Gak mau ambiar, F pun langsung minggat. Para cewek loli pun bergegas buat mengejarnya. Namun setiap jebakan di rumah itu bikin mereka kocar-kacir gak karuan. Mereka nyungsep di sana-sini karena selalu kena jebakan. Saat itulah ketiga cewek loli melihat ke langit-langit. Di sana ada F yang lagi nemplok. Apesnya F kehilangan pegangan dan nyungsep ke bawah. Sementara itu, Blade dan gengnya udah siap berangkat. Dis juga udah ganti pakaian outdoor buat bikin Blade mimisan karena super kawaii cuy. Abis itu mendadak langit memunculkan hologram raksasa. Sosok Adam Arclight nongol di sana dan memberikan sambutan ke para warga di kawasan Black Spot. Di sisi lain, F dan ketiga cewek loli nyungsep di lubang. Mereka mendadak ditembakkan menjauh keluar dari rumah tersebut. Keempatnya pun nyungsep tepat ke menara Simeon dan nabrak Arclight. Siaran pun sempat terputus karena kejadian itu. Setelah ngurusin cewek-cewek yang nabrak dirinya, Arclight balik lagi ke pengumuman. Dia bilang bakal ngadain festival di menara Simeon. Semua warga harus datang. Kalau gak datang, mereka bakal dinyatakan sebagai needless dan harus dibantai. Blade dan lainnya pun tahu bahwa itu adalah taktik untuk menyudutkan para pemberontak. Waktu itu F menjebol kekang yang menahan tangannya, kemudian menerjangkan bor yang diciptakan ke tubuh Arclight. Serangan itu sukses melubangi perut Arclight, tapi anehnya Arclight santuy aja. Lubang di perutnya juga menutup secara perlahan. Celakanya F gak bisa melakukan apa-apa lagi karena kehabisan tenaga. Di sisi lain, ketiga cewek loli didatangi cewek bernama Nanami Misaki dan temannya. Mereka juga adalah anggota anak buah Riru. Mereka semua pun malah berantem. Riru datang dan menghentikan mereka. Biar adil, Riru mengadakan pertandingan. Siapa saja yang bikin penguasa wilayah Fosanagar ngasih duit ke Simeon bakal menjadi perwakilan besok. Kedua regu pun sepakat dan langsung beraksi. Nggak taunya regu Setsuna malah salah alamat. Mereka udah ditipu regu Misaki. Sementara itu Misaki dan temennya udah sampai di rumah penguasa Fosanggar. Tapi si pak penguasa nggak mau ngasih duit. Karenanya kedua cewek pun ngamuk dan bikin kerusakan. Setelah itu regu Setsuna nongol di sana. Mereka berantem di kediaman penguasa Fosanggar. Si bapak penguasa minta mereka udahan, tapi dia malah diikat karena mengganggu. Pertarungan antara cewek masih berlangsung sampai akhirnya di tengah-tengah pertarungan brankas emas nongol. Regu Setsuna berhasil mengalahkan regu Misaki. Mereka memfoto kedua cewek yang diikat dan dibuka-buka bajunya. Setelah itu, ketiga cewek loli balik ke markas dengan hasil jarahan mereka. Tak lupa mereka pengen foto show regu Misaki disebarkan di majalah. Sementara itu Blade dan gengnya udah berangkat. Cruz harus rempong karena dia gendong Dis. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai di menara Simeon. Di sana udah ada banyak orang yang ngumpul. Mayoritas dari warga sebenarnya mulai gak suka sama Simeon. Tetapi karena diancam Arclight, mereka pun terpaksa datang. Sampai akhirnya mendadak menara-menara misterius muncul mengelilingi seluruh kawasan. Tak lama kemudian, Arclight dan komplotannya nongol di salah satu menara. Arclight menyapa semua orang yang sudah datang. Dia berkata bahwa Arclight akan menjadi penguasa yang sah di kawasan Black Spot. Karenanya dia meminta semua warganya untuk menyembahnya. Mendadak geng pemberontak yang terdiri dari Melt dan kroco-kroco kagak penting itu nongol cuy. Mereka semua ngamuk-ngamuk dan maju melawan Arclight. Namun Arclight cuma diem aja kayak tiang listrik. Berbagai tentakel muncul dari tubuhnya dan menerjang seluruh pemberontak. Setelah itu Arclight menyantap semua pemberontak itu ke dalam tubuhnya. Semua orang auto shock melihat aksi yang brutal itu.
Setelahnya Arklek menerbangkan seorang bocil yang akan dia santap. Cruz panik dan meminta Blade menghentikan aksi itu. Namun Blade tidak mau. Karena tujuan mereka ke sana adalah menyelamatkan F. Tapi pas Arklek juga mengangkat cewek loli, Blade langsung beraksi. Dia melompat ke arah Arklek dan menerjangkan pukulan maut. Pertarungan antara kedua subjek proyek Adam itu pun akan segera terjadi. Arklek dan Blade bertarung habis-habisan. Blade menahan Arklek dengan jaring Spider-Man. Tapi Arklek dengan mudah menjebolnya. Blade menyerang dengan bola api. Arklek santuy aja menghindar dan mengeluarkan jurus yang sama, hanya saja jauh lebih dahsyat. Keduanya pun saling tonjok-tonjokan dan beradu kekuatan. Namun jelas terlihat Arklek lebih unggul. Arklek bisa meniru jurus kayak Blade tapi dibikin lebih kuat dan makjos. Para warga berniat kabur karena ngeri. Tapi Riru muncul dan mengaktifkan banyak sekali testamen. Dia tidak akan membiarkan semua orang kabur sebelum acara selesai. Beberapa orang memberontak dan ingin kabur. Saat itulah Riru sang pengguna kekuatan telekinesis mengangkat reruntuhan gedung dan mengancam para warga. Langsung aja para pemberontak kagak bisa ngapa-ngapain. Sementara itu Blade diterjang dengan serangan yang dahsyat. Dia terhempas dan membentur menara lain. Gak mau kalah, Doi melompat ke arah Arklek dan melancarkan serangan. Namun serangan demi serangannya sia-sia. Dia kembali nyungsep setelah diterjang serangan Bambang Pamungkas. Blade maju mengejar Arklek dengan tinjunya. Dia juga menyerahkan tubuhnya ke orang kayak Arklek. Setelah itu Arklek memutuskan buat cabut. Dia menyerahkan Blade ke trio cewek loli. Karena tergoda sama loli, Blade langsung nyamperin ketiganya. Mereka pun melanjutkan konflik di dalam menara. Sementara itu, Dis dan yang lainnya muter otak biar dia bisa kabur dari situasi berbahaya. Dis bilang dia bisa meretas salah satu testamen kalau punya cukup waktu. Akhirnya mereka pun cabut untuk mencari testamen yang bisa dibajak. Sementara itu Satan dan cewek misterius nemuin F yang ditahan. Satan mengejar cewek itu, tapi diam-diam membisikkan sesuatu. Setelahnya si cewek misterius maju dan meraba-raba tubuh F. Dia pun melakukan sesuatu yang misterius kepada F. Di tempat lain, Blade sampai ke sebuah ruangan yang isinya benda-benda besar. Di sana sudah ada ketiga cewek loli yang menghadang. Blade diminta mengalahkan mereka semua biar bisa lanjut. Setelahnya tubuh F yang ditahan pun dimunculkan. Blade harus mengalahkan ketiga loli kalau mau menyelamatkan F. Blade bersemangat dan siap mengajar ketiga cewek tersebut. Di sisi lain, Dis dan lainnya pun berhadapan dengan salah satu testamen. Dis sudah melakukan percobaan meretas. Namun dia kocar-kacir karena si testamen terus melawan. Akhirnya Momiji masuk untuk menahan serangan si testamen. Dia beradu kekuatan dengan robot. Untuk memberi Dis cukup waktu, apesnya Mimoji udah nggak kuat lagi. Sementara Dis belum juga berhasil. Si testamen berhasil menjebol pertahanan Momiji. Kemudian melancarkan serangan maut. Mendadak pergerakan testamen itu terhenti. Dis happy udah berhasil meretas sistemnya. Namun ada yang mengganjal di pikirannya. Pergerakan testamen itu berhenti tepat sebelum dia berhasil meretasnya. Namun dia tidak ambil pusing dan bergegas melakukan sesuatu dengan testamen tersebut. Dia dan gengnya pun masuk ke dalam tubuh testamen itu. Kemudian meluncur menuju markas musuh. Di sisi lain, Blade mulai berhadapan dengan ketiga loli. Satu loli bisa bergerak cepat, satu loli bisa punya parfum maut, dan satunya lagi punya kekuatan yang gak ngotak. Blade mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun dia tetap ambiar dibantai para loli. Sementara itu Satan mendatangi Arklek yang dimasukkan ke tabung penyembuhan. Dia yakin tubuh Arklek gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi.
Setelahnya Saten pun pergi ke ruangan kontrol untuk mengawasi markas. Sedangkan Dis dan gengnya udah masuk ke dalam markas. Mereka keluar dan menghadapi para penjaga. Dis buka baju, dari tubuhnya pun muncul ratusan senjata api. Sekali jebret, para penjaga langsung innalillahi. Mereka semua pun lanjut untuk mencari Blade. Apesnya, alarm peringatan berbunyi. Para penjaga langsung bermunculan dari mana-mana dan mengepung rombongan Dis. Meski bisa bertarung melawan banyak penjaga, jelas menghabiskan energi. Karena itulah rombongan Dis pergi melalui lorong ventilasi. Sambil keluyuran, Dis menjelaskan mengenai 4 Angels terkuat bawahan Arclight. 2 yang pertama adalah Uten serta Saten. Cruz bilang kalau Uten sudah dikalahkan F. Namun Dis menjawab kalau Uten dan Saten hanyalah gelar. Mereka berulang kali diganti setelah dikalahkan musuh. Sementara itu yang ketiga adalah Riru. Dan yang terakhir masih menjadi misteri selama ini. Dis menduga yang terakhir adalah perempuan misterius bertopeng yang tadi sempat nongol bersama Arclight. Di sisi lain, Blade mencoba melawan ketiga Loli. Namun meski punya tubuh yang kekar dan bisa mengeluarkan jurus maut, Blade tetap kewalahan menghadapi ketiga Loli. Lah, dia kan bisa niru kekuatan orang lain. Kenapa nggak bisa niru kekuatan Loli biar bisa bertarung imbang? Tapi ya udahlah, namanya juga film. Karena gak memikirkan cara itu, Blade makin babak belur. Jadi keroyok sana sini dan nyungsep kagak berdaya. Saat dia nyaris dibantai, mendadak ketiga Loli gak bisa bergerak. Mereka nyungsep dan susah mau bangun. Ternyata 2 cewek Loli misterius itu udah nongol. Mereka adalah Seto dan Solva. Seto merupakan pengendali gravitasi dan bisa memanipulasi gravitasi sehingga musuhnya kagak bisa bergerak. Di sisi lain, Dis dan rombongannya udah turun dari ventilasi. Kemudian sampai di depan pintu tempat Blade berada. Setelah masuk, mereka syok melihat Seto dan Solva yang sudah membantai musuh. Mereka segera mendatangi Blade dan bertanya-tanya siapa sebenarnya kedua cewek Loli yang menyelamatkan Blade tersebut. Cruz mikir mereka adalah sekutu namun gak tahu juga nantinya gimana. Cruz bertanya-tanya seperti apa hubungan antara Blade dengan kedua cewek Loli itu. Akhirnya mereka pun bercerita. Di masa lalu, Blade dan Seto adalah rekan satu tim yang bekerja di sebuah guild. Mereka mendapatkan permintaan di sebuah desa kawasan Black Spot. Konon warga diteror oleh sekelompok penjahat bernama Predator. Karenanya Seto dan Blade pergi ke sana. Mereka naik ke sebuah bis yang berisi warga. Di sana mereka kenalan sama Solva. Di tengah perjalanan, mereka disergap oleh 2 mas-mas galak. Solva ditangkap dan nyaris ditikam pakai suntikan. Namun Blade dan Seto beraksi. Seto menggunakan kekuatan gravitasinya buat menghajar para musuh. Kedua mas-mas langsung kabur karena ngeri. Habis itu Blade dan Seto ngumpul di kediaman para warga. Solva ngasih tahu kalau geng Predator beraksi merampok para warga. Karenanya permintaan ke guild dikirimkan untuk mengatasi Predator. Blade mau saja memenuhi permintaan itu, tapi Seto menolak. Karena pasti warga desa kagak punya duit. Pas dia mau cabut, Solva bilang ada harta karun di desa. Seto langsung bersemangat. Mereka pergi ke penginapan buat istirahat. Pas minum teh, mendadak mereka ngantuk dan pingsan. Begitu sadar, keduanya udah ada di markas musuh. Mereka berhadapan dengan kedua mas-mas dan satu cewek Loli bernama Kana yang duduk di sebelah sana. Seto berusaha menyerang, namun Kana bangkit dan melancarkan terjangan es dan api secara bersamaan. Blade dan Seto pun nyungsep dan dikurung. Mereka gak habis pikir kok bisa ada Needless yang punya 2 fragmen. Sementara itu Solva dikasih tahu kalau Blade dan Seto udah diculik. Karenanya dia dan para warga beraksi menyerbu markas musuh. Di sana mereka segera membebaskan Seto dan Blade. Keduanya menghadap Kana dan kedua mas-mas. Seto menerjangkan pedangnya dan sukses menghancurkan singgasana Kana. Ternyata dia tahu kalau Kana itu manusia biasa. Serangan api dan es itu pun berasal dari singgasananya. Solva happy dan berniat menghabisi para musuh. Namun Seto berbalik menghadang Solva.
Setelah menyelidiki keadaan, Seto tahu kebenarannya. Gak mungkin Kana dan dua mas-mas adalah predator. Dia menduga bahwa Sylva dan para warga adalah para predator yang sesungguhnya. Karena udah ketahuan, Sylva langsung menyerang. Dia adalah Needless pengguna kekuatan magnet. Seto gak tinggal diam, dia maju dan menggunakan kekuatan gravitasinya. Kedua cewek loli pun beraksi menggunakan kekuatan masing-masing. Sampai akhirnya Seto nyungsep karena lengah. Blade maju menghadapi Sylva. Dia bisa meniru kekuatan Sylva dan membuat si cewek loli kesusahan. Akhirnya Blade berhasil mengalahkan Sylva setelah berjuang keras. Mereka semua pun akhirnya berhasil disadarkan. Warga desa menjadi damai dan sudah waktunya Blade serta Seto cabut. Kagak taunya cuy, Sylva malah ngikutin mereka dan menjadi satu geng. Kembali ke markas Simeon, Seto bilang kalau Guild tidak menyukai aktivitas Simeon. Setelah saling berkenalan, mendadak ketiga loli bangkit lagi. Mereka ngamuk dan menyerang secara bersamaan. Namun Sylva menahan mereka menggunakan medan magnet. Kemudian membenturkan ketiga loli satu sama lain. Dis memeriksa kekuatan Sylva dan tahu kalau Sylva memiliki kemampuan untuk mengatur medan magnet. Momiji pun tahu kalau Sylva yang udah menyelamatkannya pas melawan Testament beberapa waktu lalu. Setelahnya pertarungan pun antar loli terjadi. Sylva dan Seto bisa bikin ketiga loli kocar-kacir kagak karuan. Dis juga ikutan beraksi dan sukses membuat parfum dari Kuno Shichi tidak mempan. Sylva juga terus-terusan menggunakan kekuatan medan magnetnya dan mengejar lawan. Mio ngamuk dan mengangkat boneka raksasa untuk menyerang. Tapi Seto beraksi. Dengan kekuatan manipulasi gravitasi, dia membuat boneka raksasa makin berat. Sehingga Mio gak kuat. Aksi mereka pun sukses membuat ketiga loli gak bisa apa-apa. Setelah itu, mereka bertiga pun menyerah karena gak kuat lagi. Sebagai bukti mereka menyerah, mereka munculin F yang ditahan. Blade gegara nyamperin Eva yang babak belur itu, dia mulai membebaskan F dari tahanannya. Sementara itu, Cruz merasa ada yang aneh. Harusnya ketiga loli memanfaatkan F sebagai sandera. Bukannya melepaskan begitu saja, dia di depan sana, Blade udah membebaskan tangan kanan F. Seketika itu juga tangan kanannya berubah menjadi bor. Cruz berteriak memperingati Blade namun terlambat. F juga sudah menerjang perut Blade sampai cowok itu terkapar tidak berdaya. Mereka semua terkejut melihat F yang berubah. Saat itulah cewek bernama Kurumi nongol. Ternyata dia yang sudah membuat F menjadi berpihak ke musuh. Kekuatannya adalah memanipulasi otak sehingga dengan gampang dia membuat F berpihak ke mereka. Selain itu, Karumi yang muncul itu juga hanyalah hologram dan dia yang asli sedang mengontrol F dari jarak jauh. Blade sekarat, tubuhnya berlubang dan tidak bisa bergenerasi cepat seperti Arclight. Pas melihat tubuh Blade, Cruz terkejut. Ada bagian-bagian mekanik yang ada di dalam tubuhnya. Dis menjelaskan bahwa mereka yang menjadi subjek Project Adam emang tubuhnya dimanipulasi sedemikian rupa. Celakanya, Profesor Digo nggak bisa menyembuhkan Blade di sana. Dis berkata bahwa hanya ada satu cara menyelamatkan Blade, yaitu membuat F sadar dan memanfaatkan kekuatan regenerasinya kepada Blade. Karenanya pertarungan itu pun berlangsung. Cruz hanya bisa diam melihat rekan-rekannya bertarung. Dia berpikir keras bagaimana caranya agar F bisa kembali ke pihak mereka. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Cruz berteriak memperingatkan rekan-rekannya. F biasanya akan kehabisan energi karena butuh kalori yang sangat besar. Artinya jika bisa membuat F kelelahan, maka F pasti bisa tumbang dan bisa disadarkan. Info itu sangat berguna sehingga rekan-rekan Cruz pun menjadi bersemangat. Apasnya Kurumi udah tahu kelemahan F itu. Dia mendekati F, membuka bajunya dan menunjukkan perangkat pengisi daya di perut F. Dengan perangkat itulah F tidak akan kehabisan energi dan sanggup terus bertarung. Pertarungan pun terus berlangsung. Karumi yang menyaksikan dari jarak jauh bisa memberitahu rekan-rekannya di mana musuh berada dan kapan mereka akan menyerang.
Kombinasi kerjasama itu pun membuat Moniji dan gengnya kewalahan. Meski memiliki kekuatan yang lebih hebat, namun Seto dan Solva kewalahan karena para musuh bergerak berdasarkan komando serentak. Cruz kembali memutar otak. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa jika Karumi yang asli dikalahkan, pasti kendali terhadap F akan berakhir. Karenanya Cruz berusaha keras mencari di mana keberadaan Karumi. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu. Satu-satunya kamera pengawas di ruangan itu ada di arah pintu. Dia sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Anehnya Karumi bisa mengetahui Solva yang naik ke atas meja. Harusnya itu adalah lokasi yang tidak terlihat kamera di pintu. Dan di sisi lain, Karumi tidak menyadari pergerakan Momiji yang mengejar Setsuna yang hampir menyerangnya. Padahal lokasi Momiji harusnya ada di jangkauan kamera pengawas. Berdasarkan berbagai petunjuk yang dia temukan, Cruz mengetahui di mana keberadaan Kurumi yang asli. Dia meminta rekan-rekannya buat ngumpul. Setelah menjelaskan secara singkat, mereka ngeh kalau Karumi ada di ruangan tersebut. Satu-satunya lokasi yang bisa dijadikan persembunyian adalah rak buku. Karenanya Cruz mengatur siasat agar bisa mengalahkan musuh. Pertarungan pun berlanjut. Momiji dan gengnya keroyokan melawan F. Namun Setsuna tak membiarkan mereka. Setelah itu pertarungan terpecah menjadi beberapa kubu. Solva menemukan bola kasti raksasa yang bisa digunakan buat menyerang. Dia menggunakan kekuatan magnet buat melempar bola itu ke musuh. Sayangnya Miu sangat kuat dan bisa menerjang balik bola itu. Solva gak nyerah, dia melancarkan serangan bola kasti lagi. Momiji menambahkan semburan api di dalam bola itu. Setelahnya Seto menggunakan gravitasi untuk membelokkan bola sehingga nggak bisa ditangkis musuh. Akhirnya serangan kombinasi itu pun sukses menerjang para musuh. Solva melancarkan serangan kombinasi berikutnya. Kali ini dengan sedikit tipuan, para musuh gak sadar kalau bolanya berbelok dan menerjang rak buku. Kurumi pun ambiar terkena terjangan bola dahsyat tersebut. Kurumi penasaran kenapa lokasinya bisa ketahuan. Cruz kemudian menjelaskan hasil dari semua pengamatannya. Satu-satunya tempat di mana Kurumi bisa mengawasi di ruangan itu adalah di balik rak buku. Setelah Kurumi tumbang, F kehilangan kesadarannya. Momiji dan lainnya pun segera mendekati cewek tersebut. Mereka merasa sudah memenangkan pertarungan. Sampai akhirnya Satsuma ketawa ketiwi. F bangkit dan menerjangkan serangannya ke rekan-rekan sendiri. Ternyata sudah ada perintah khusus yang diberikan jika Kurumi tumbang. Perintah itu adalah untuk mengabdi kepada Simeon. Cruz panik melihat rencananya yang gagal total. Dia cuma bisa menangis pas melihat rekan-rekannya terkapar dengan luka parah. Cruz gak tahu lagi harus bagaimana dan merasa semuanya udah berakhir. Sampai akhirnya Profesor Digo dan Dis menyemangatinya. Mereka berkata bahwa mereka masih punya peluang kecil untuk menyadarkan F dari pengaruh terakhir Kurumi. Dis menjelaskan bahwa jika Blade meniru kekuatan Kurumi, maka dia bisa menghentikan pengaruh kendali kepada F. Profesor Gido membenarkannya. Dia ternyata terlibat dalam proyek Adam. Kristal di dahi Blade pun bisa meniru paksa kemampuan lawan. Biasanya Blade meniru kemampuan dengan merasakan serangan langsung. Tetapi dengan kristal bernama Byakugo di dahinya, asalkan bisa menyentuhkannya ke dahi target, maka kemampuannya bisa dicolong. Karumi emang udah mati, tetapi otaknya masih aktif sampai beberapa saat lagi. Karenanya mereka harus cepat. Dis bakal mencoba mengembalikan kesadaran Black untuk sesaat. Sementara Cruz harus bisa mengambil tubuh Kurumi. Karenanya Cruz mengendap-endap ke samping, sementara Profesor Gido menahan para musuh. Namun celakanya, Profesor Gido gak bisa berbuat banyak. Dari ruangan kontrol, Saten memutuskan untuk membantu. Dia pun pergi dari sana dan turun ke ruang pertempuran. Dia muncul tepat di hadapan Cruz yang sedang merangkak. Saten mengomeli para cewek yang lama banget beraksi. Karena marah, dia menendang jasad Kurumi ke arah Cruz. Hal itu sontak membuat Cruz dan jasad Kurumi terpental mundur ke arah Blade. Para cewek pun beraksi. Namun saat itulah Blade udah bisa dibangkitkan sambil mencuri skill Karumi. F maju menghadapinya. Saat itulah Blade membebaskan kendali di kepala F. Kemudian F segera menyembuhkan Blade.
Para musuh yang menyerang bersamaan, namun F mengejar mereka pakai tubuh double changer yang mencuat dari punggungnya. Blade bangkit pas sudah sembuh. Dia melawan ketiga cewek. Sementara F bergegas menyembuhkan Momiji dan gengnya. Di saat yang bersamaan, Cruz dan Dish menyadari ada yang aneh dari tingkah Saten. Seolah-olah Saten sengaja membantu Cruz mendapatkan tubuh Kurumi. Keadaan menjadi berbalik. Blade mengamuk dan bisa mengatasi para cewek. Namun mendadak Kuchinasi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia menciptakan parfum yang super maut yang membuat para musuh tumbang. Kuchinasi melancarkan serangan pamungkasnya. Parfum super ganas menguar dan mulai mempengaruhi para musuh. Pewangian itu pun membuat orang-orang melihat kengerian terbesar mereka di sebuah dimensi alternatif. Teruyama Momiji dengan mudah mengalahkan Blade dan Arclight di dimensi tersebut. F menembak nama-nama orang tepat di acara permainan. Seto menemukan tumpukan emas di bawah tanah. Berkat Dish, Solva melihat Arclight dan Saten ditangkap, dan dia menjadi penguasa. Profesor Gido bertemu kembali dengan Kazumi Ogiya, salah satu mantan mitra laboratoriumnya. Cruz terkejut melihat kakak perempuannya, yaitu Arukas Kid yang masih hidup. Dish tak terpengaruh oleh aroma yang kuat tersebut. Dia hanya menyaksikan para cewek loli dengan mudah memukuli mereka yang terpengaruh. Namun di alam bawah sadarnya, Cruz menyadari bahwa dia sedang kesurupan. Dia melarikan diri dari kakak perempuannya, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Blade mengungkapkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh aroma yang kuat karena dia sudah dikelilingi oleh gadis-gadis manis. Dia mengalahkan Kuchinasi dan Mio terlebih dahulu, sehingga rekan-rekannya yang terkena dampak kembali tersadar. Mempelajari kemampuan kecepatan, dia menyerang Setsuna secara langsung. Namun sebelum Blade memiliki kesempatan untuk menghabisinya, Saten muncul dan ikut campur. Saten dan Blade saling dorong. Dia mengomeli para cewek anak buahnya yang gak becus. Setelah ngurusin Blade, dia membekukan tubuh Kurumi karena masih merasa bisa menganalisisnya. Dia pun meminta para cewek buat pergi. Setelah itu, Blade gelut melawan Saten. Keduanya pun saling adu jotos dengan dahsyat. Apesnya, semua kekuatan Blade gak mempan melawan Saten. Bahkan Saten bisa menggunakan dua fragmen berbeda, yaitu api dan es. Gak hanya itu, malahan dia bisa menggunakan 4 fragmen berbeda. Karena kewalahan, Blade nekat membenturkan dahinya ke dahi Saten. Niatnya adalah mencuri kemampuan Saten. Namun dia gak bisa menggunakannya dan Saten bilang meski dicuri tapi Blade gak akan memahami kekuatannya. Karenanya Blade pun makin kocar-kacir pas dibantai Saten. Seolah kurang barbar, Saten memanggil rekannya. Perempuan bertopeng yang merupakan anggota keempat dari para Needless jagoan muncul. Pertarungan makin barbar. Momiji, Seto serta Solva pun melawan si cewek topeng. Sementara Blade dan F gelut melawan Saten. Saat mereka bertarung dengan barbar, Cruz mencoba menganalisis situasi. Dia heran kenapa Saten harus pamer kekuatan rendahan pas gelut. Padahal dia punya serangan yang dahsyat yang bisa bikin Motiar Blade dan lainnya. Setelah berpikir keras, dia tahu bahwa Saten emang harus pamer terlebih dahulu. Cruz bangkit dan yakin sudah mengetahui apa kekuatan Saten yang sesungguhnya. Cruz mengumpulkan gengnya. Dia memberitahu bahwa kemampuan Saten adalah transformasi energi. Dia hanya memiliki satu kekuatan, yaitu menyerap panas dan mentransformasikannya menjadi energi. Ada yang jadi api, angin, dan lain-lainnya. Blade udah menyerap kekuatan itu. Hanya saja belum tahu cara memakainya. Blade dan F pun semakin bersemangat buat mengalahkan Saten. Sementara itu Momiji dan kedua cewek masih menghadapi perempuan bertopeng. Momiji langsung mental dan nyungsep ke dinding. Sementara itu Seto menyerang si cewek bertopeng dengan pedangnya. Namun pedang itu ditangkap dan langsung meleleh karena panas dari tangan si perempuan bertopeng. Setelah itu pertarungan pun menjadi semakin ganas. Meski kemampuannya udah ketahuan, tapi Saten masih sangat overpower dan bisa bikin lawan-lawannya kewalahan.
Sampai akhirnya dia di tengah-tengah pertarungan, topeng si perempuan pecah karena terkena tonjokan. Saat itulah Cruz terkejut setengah mati. Karena sosok di balik topeng itu adalah Obito. Maksudnya adalah kakak perempuannya, yaitu Aruka. Pertarungan pun terhenti. Ternyata Aruka selama ini adalah penyusup di pasukan pemberontak. Cruz tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia menunjukkan liontin berisi foto kakaknya. Namun Aruka malah tidak ingat ada liontin yang seperti itu. Cruz bilang kalau Komandan Zakard memberikan liontin tersebut. Kemudian Cruz harus menjaga baik-baik. Bis melakukan pemindaian terhadap liontin itu, yang menemukan sebuah chip di dalamnya. Aruka akhirnya tersadar tujuannya adalah menyusup ke pasukan pemberontak yang mencari chip itu. Dia tak pernah bisa menemukannya. Dan ternyata itu karena disembunyikan di liontin adiknya. Cruz masih gak percaya sama ucapan kakaknya. Dia mengira kalau Aruka dikendalikan oleh Arclight. Saat itulah Aruka menebas Cruz sampai liontinnya lepas. Dia gak main-main lagi. Kemudian melancarkan serangan pamungkasnya ke adiknya. Namun serangannya ditahan sama Blade. Saat Cruz mulai sekarat, dia teringat masa lalunya saat dia masih bersama dengan pasukan pemberontak. Waktu itu pasukan pemberontak sedang membuat rencana untuk melakukan perlawanan ke Arclight. Zakard, komandan pasukan pemberontak, memberi Cruz liontin dan memintanya menjaga dengan segenap tenaga. Ketika pasukan pemberontak mencoba menyergap Arclight dari perjalanannya menuju ke Menara Simeon, 14 Needless Elite membunuh sebagian besar pasukan pemberontak. Setelah itu Aruka ditunjukkan sebagai informan yang menyusup ke pasukan pemberontak. Hal itu sontak saja mengejutkan Zakard. Karena muak, Zakard menggunakan kemampuannya untuk membuat pelindung dari batu regeneratif yang terbentuk di sekelilingnya saat dia mulai melawan Arclight. Namun Arclight dengan mudah mengalahkan Zakard dengan serangkaian kemampuan yang dia miliki. Dalam sekejap Arclight menghancurkan Zakard setelah Zakard mengatakan bahwa chip data tak dimilikinya lagi. Sementara itu Cruz dan Aruka dikejar oleh sosok Testament. Saat Cruz bersembunyi di selokan, Aruka benar-benar menghancurkan Testament dan berhasil keluar hidup-hidup. Kembali ke masa kini, Cruz sudah tidak kuat lagi. Dia semakin sekarat dan akhirnya tak bisa bertahan lagi. Hal itu pun sontak membuat semua orang di sana terkaget-kaget. Cruz entah bagaimana masih hidup tetapi dalam keadaan koma. Sementara itu Blade dan F masing-masing masih sibuk melawan Aruka dan Satan. Sementara itu Teruyama Momiji, Seto dan Solva tumbang setelah dibantai dalam kondisi kritis. Aruka menjelaskan bahwa dengan membuka semua kapasitas otak, seseorang akan mampu memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Di sisi lain, Satan pura-pura kalah sehingga memberi F kesempatan untuk menyembuhkan Cruz. Di saat yang bersamaan, Aruka menggunakan kemampuannya untuk mempercepat energi kinetik untuk menjebak Blade dalam api. Sementara Blade masih bertarung melawan Aruka. F bergegas mencoba menyelamatkan Cruz. Dis mengirimkan muatan listrik melalui F untuk menghidupkan jantung Cruz. Sementara itu Blade menggunakan kemampuannya untuk menyerap api. Sambil memahami apakah bahwa kemampuan Satan dan Aruka itu cukup mirip. Habis itu Blade mengerahkan kekuatannya menciptakan bola api listrik raksasa. Sekali jebret, serangan itu pun melesat ke arah Aruka. Terjangan bola api listrik itu begitu kuat sehingga Aruka pun tidak dapat menahannya. Celakanya Aruka masih bisa bangkit setelah diterjang serangan yang super dahsyat itu. Dia segera bergerak dan menyerang ke arah Cruz. Tetapi mendadak dia segera menahan pukulannya. Pada saat itulah Arclight akhirnya menunjukkan wajahnya di depan mereka semua. Dia memastikan bahwa warga sudah bisa dikendalikan dan tak lagi memberontak. Mereka semua lagi menonton konser dangdut, di mana para biduan lagi asik berjoget di panggung. Setelah ngasih tahu kalau para warga lagi nonton dangdut koplo, Arclight membawa mereka ke lantai atas sayap kiri menara. Di sana dia mengungkapkan bahwa jantung dan mata kanannya adalah buatan. Dan dia ingin tubuh Blade agar membantunya menjadi sangat kuat. Blade mengamuk dan melancarkan serangan, namun dia nggak bisa mendaratkan pukulan saat dia melawan Arclight. Celakanya Arclight gak bisa hanya memiliki kemampuan untuk mempelajari kemampuan lain. Tetapi kemampuannya juga mampu membuat kemampuan yang ditiru menjadi jauh lebih kuat. Arclight meninju Blade sampai tembus. Dia merasa sudah memenangkan pertandingan. Namun Blade memang sengaja melakukannya
Dia pun segera mengambil kesempatan untuk menggunakan Byakugo-nya. Sekali jebret, dia membenturkan dahinya ke dahi Arclight. Kemudian dia mempelajari kemampuan Arclight. Saat itulah Blade mudah melihat ingatan masa lalu Arclight. Di masa lalu, Guido adalah salah satu ilmuwan yang mengerjakan proyek Adam. Setelah 70 tahun kegagalan, Guido diberitahu bahwa proyek tersebut dapat dihentikan jika subjek uji coba saat ini tidak memberikan hasil. Ishiyama, kepala komite 36, akhirnya memerintahkan agar proyek itu dihentikan. Namun Guido dan timnya diberi kesempatan untuk melanjutkan proyek tersebut. Dia bertanggung jawab atas 2 subjek uji coba kemudian dikenal sebagai Blade dan Arclight. Setelah menyelesaikan proyek, Arclight dianggap gagal, sedangkan Blade ternyata sukses. Arclight dibuang ke tempat pembuangan sampah di dekat laboratorium. Guido diminta oleh Kazumi, salah satu rekan labnya, untuk pergi berlibur bersama. Belakangan Kyoji Kanazuki adalah salah satu rekan labnya yang lain. Ia mengkhawatirkan kondisi Guido. Semua itu terjadi setelah Kazumi hilang di alam kecelakaan laboratorium. Setelah itu Guido memperkenalkan Blade ke F sebagai rekannya. Blade frustasi karena F memiliki masalah dalam mengingat. Tetapi dia masih bisa berteman dengannya. Suatu hari, F membawa Blade bersamanya ke atap laboratorium dan melewatkan jadwal pelatihan. Hal itu membuat Guido dan Kanazuki khawatir karena mereka akan pergi. Di malam hari, keduanya melihat langit berbintang untuk pertama kalinya. Saat Guido dan Kanazuki menemukan Blade dan F, mereka melarang F untuk bertemu dengan Blade sampai dia menyelesaikan pelatihannya. Suatu ketika, laboratorium kedatangan penyusup yang tidak dikenal. Ia membunuh para ilmuwan dan para penjaga. Ternyata penyusup itu adalah Arclight. Dia mendekati F, namun Blade menahannya dan melawan. Arclight kemudian masuk ke area terlarang di ruang bawah tanah yang berisikan sisa-sisa second. Dia menyatu dengannya untuk menyerap kekuatannya yang luar biasa. Akibatnya laboratorium tersebut pun hancur. Untungnya berkat Blade dan F, Guido berhasil selamat dari ledakan bersama mereka. Reaksi penolakan balik antara Blade dan Arclight dibagi menjadi 3 tahap. Kenangan masa lalu diproyeksikan melalui beberapa gambar. Kedua kemampuannya pun tiba-tiba saling meniadakan dan hanya satu tubuh yang tersisa. Blade dan Arclight terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka mengerahkan kemampuan habis-habisan untuk saling mengakhiri satu sama lain. Meskipun Blade berhasil melukai Arclight sampai kritis, namun ternyata Arclight memiliki kemampuan regenerasi yang membuatnya selamat. Sementara itu, Saten yang bekerja untuk Triple Six Komite membekukan semua anggota komite itu sampai meninggoy. Hal itu dia lakukan karena tidak lagi membutuhkan perawatan di tubuhnya berkat kemampuan F. Di sisi lain, Blade mendorong Arclight keluar, menembus jendela kaca pelindung. Namun Saten muncul di luar menara, mengungkapkan bahwa dia juga memiliki Byakugo. Dia telah mempelajari semua kemampuan yang dia peroleh. Setelahnya Saten terungkap identitas aslinya, yang ternyata adalah Kanazuki, salah satu mitra lab Guido. Saten kemudian mengambil Arclight dan meledakkannya menjadi api. Saten mengklaim dirinya sebagai pemimpin baru menara Simeon. Dia ingin mengklaim F sebagai pembawa anak-anaknya di masa depan. Karena itulah, dia dengan paksa memeluknya dan membuatnya pingsan. Tersirat bahwa ada jejak Kazumi di dalam F setelah kecelakaan laboratorium. Sementara itu, Teruyama, Mimoji, Seto, dan Solva menggabungkan kemampuan mereka untuk satu serangan hebat. Tetapi Saten mengalahkan mereka dengan kemampuannya sendiri. Bahkan Setsunaku, Chinashi, dan Mio tidak bisa menghentikan dengan kemampuan mereka. Setelah Riro berduka untuk Arclight dan mengenang hidupnya yang dihabiskan bersamanya, dia menggunakan tubuhnya sebagai pengorbanan untuk menghidupkannya kembali. Arclight pun kembali muncul sebagai Riro. Dia menaklukkan Saten dan menunjukkan bahwa jantung dan mata kanannya telah sembuh total. Arclight kemudian menggunakan Byakugo-nya pada Saten. Tapi anehnya tidak memulai reaksi penolakan balik. Alih-alih dengan menggunakan generator lapangan di sekitar menara. Hal itu malah menghabiskan semua kemampuan yang dipelajari Saten, sekaligus menghapus keberadaannya pada saat yang bersamaan. Sebelum dia menghilang, dia mengembalikan F kepada Guido. Arclight terlahir kembali sebagai Second menggunakan massa Cell Fragment.
Dia ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan dunia baru. Setelah mengalahkan Cruz, Arclight dengan mudah membantai Blade, Haruyama, Momiji Seto, dan Solva satu persatu. Namun ketika dia mencoba menghabisi mereka semua, sel-sel fragmen mulai menolak tubuhnya di puncak masa. Cruz pun terbangun oleh kemampuan penyembuhan F. Para cewek loli itu berdatangan dan membantu mereka untuk menghentikan Arclight. Sayangnya, mereka tidak tahu cara mendekati Arclight yang sudah melayang di atas bola masa raksasa. Haruka menyarankan agar Cruz membuat rencana untuk mendekati Arclight sebelum kehabisan waktu. Grup tersebut akhirnya membuat ketapel untuk membawa Blade ke puncak bola emas. Masing-masing dari mereka menggunakan kemampuan uniknya untuk mengempaskan Blade ke atas sana. Di sana Blade bertarung mati-matian melawan Arclight. Pada akhirnya Blade menggunakan Byokugo-nya kepada Arclight, lantas membunuhnya dengan serangan yang dia sebut sebagai hukuman mati. Ledakan dahsyat pun menggelegar dan mengakhiri konflik. Dan film pun akhirnya kelar juga sampai di sini cuy. Mari kita tambahi sedikit bagian penutup biar lebih afdol. Secara keseluruhan anime ini sangat seru buat diikuti. Ceritanya yang memang panjang dan kagak ada konflik di tengah pertengahan musim, tetapi karena penuh aksi gelut, Mimin jadi enjoy banget buat nonton sampai akhir. Dan battle pamungkas juga benar-benar klimaks. Serta nggak dibikin berlebihan, tapi sangat pas lah buat penutup cerita ini. By the way, terima kasih sekali buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Dengan cara apa? Caranya like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita terbaik menghibur kalian semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you in the next video and bye-bye.